Oke teman-teman sebangsa dan setanah air, ketemu lagi bersama kami di Bisikin Dong. Kami akan membisikkan sesuatu hal tentang apapun itu yang menarik, khususnya di bidang hukum. Kali ini saya bersama seorang teman saya yang punya bisnis. Ini dia bisnisnya, kopi keren. Ya, jadi kami pun yang duduk di sini nggak kalah kerennya dengan kopi ini. Ini kan tujuannya waktu kita minum kopi jadi kelihatan keren. Kelihatan keren. Bungcar lah silalai. Ya, halo. Saya. Gimana bisnis lancar? Puji Tuhan lancar. Puji Tuhan. Bisnisnya banyak cuy. Yang di kaosnya sama yang di sini. Nah, nih, lo nanti kalau mau tahu apa itu koala itu searching aja. Ya. Ya. Tanya gua nanti biar saya hubungin ya kan. Oke, gimana ini ngobrol-ngobrol kita soal apa nih, katanya ada yang mau diskusikan nih. Betul. Jadi kita sebenarnya dari gua sendiri sih pengen tanya sih, kayak misalkan hari-hari ini kan kopi kan menjamur lah ya, banyak banget gitu ya. Yeah. Kita ada segala macam merek kayak kopi A, kopi B, kopi C, kopi gemes lah, ada pokoknya kopi-kopi cantik lah tuh banyak banget sekarang. Kalau dulu mungkin cuma sedikit, sekarang udah banyak banget. Nah, pertanyaannya ini kan kita nggak tahu nih ya, kayak sekarang ini waktu kita jual kopi, apakah ada tanda kutip pajak khusus kah yang harus kita bayar, atau dia sudah termasuk dalam, udah dianggap sebagai restoran kah atau apa? Karena kan ya kita lihat ya, dari yang kecil, tempat yang kecil yang cuman tanda kutip take away only, sampai ada tempat yang dine in, yang orang bisa duduk santai minum ngopi dan segala macamnya, kopi-kopi cantik lah. Nah itu gimana tuh bro? Gini Le, sekarang kita sesama orang Batak jadi panggilan Le. Oh iya. betul. Bro Le. Jadi gini, gue masuk ke pengertian dulu ya. Pajak itu kan penerimaan negara. Di undang-undang ketentuan perpajakan itu ada bahwa pajak itu adalah penerimaan negara, sesuatu yang harus kita berikan kepada negara. Ya, dari sisi baik dari sisi ekonomi. Kalau dari sisi ekonomi berarti dia ada yang dihasilkan di situ. Nah, penghasilan itu kemudian kita kasihlah ke negara. Nah, dari segi hukum itu adalah suatu kewajiban yang menurut undang-undang yang dapat dipaksakan. Nah, jadi dia bisa dipaksa ketika ada, karena pajak itu sudah merupakan suatu kewajiban, ketika kita tidak membayar, negara bisa memaksa. Nah, dan itu semua penghasilan pajak ini masuk ke negara. Ya, ke negara. Nah, itu dipergunakan untuk keuntungan negara, untuk mensejahterakan warganya. Ya, kan gitu. Nah, kalau digelapkan pajak berarti penerima pajaknya yang salah. Nah, jadi kurang ajar. Nah, itu pajak itu. Nah, terus kita kembali ke soal pajak untuk makanan minuman gitu ya. Nah, harus dibedakan juga ya. Ketentuan pajak ini kan ada peraturan tambahannya lagi nih, turunannya. Ya. Nah, biasanya memang kalau pajak ada yang istilahnya namanya pajak restoran. Ya, pajak restoran itu apa? Itu adalah pelayanan yang diberikan oleh si restoran, ya, baik dia pelayanan penjualan makanan dan minuman. Nah, restoran ini, kategori restoran ini termasuk kafetaria, kantin, coffee shop, ya, itu termasuk karena dia menjual makanan dan minuman. Nah, itu pajak restoran. Nah, biasanya ada beberapa pertanyaan yang gini. Sebenarnya restoran itu kena PPN apa kena pajak restoran? Nah, itu ada pertanyaan juga begitu. Nah, harus dibedakan. Kalau PPN kan pertambahan nilai. Jadi secara definisi PPN itu kan sebetulnya dia hasil sesuatu yang dihasilkan dari penjualan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Nah, itu PPN. Nah, sedangkan pajak restoran adalah jasanya ini, pelayanan restoran kayak kopi keren. Dia kan menghasilkan kopi, dia
jasanya ada. Nah, jasa buat employee-nya ya, lah, betul. Gitu ya. Inilah yang dibayarkan oleh. Nah, dalam hal seperti ini kita sebagai konsumen ini adalah subjek pajak, gitu kan. Nah, objek pajaknya adalah coffee shop ini. Nah, jadi kita sebagai subjek, si wajib pajaknya siapa? Wajib pajaknya Kopi Keren, karena dia yang mempunyai layanan ini, gitu kan. Nah, artinya uang yang kita bayar kepada si Kopi Keren yang dikumpulkan oleh si Kopi Keren, nah dia kemudian nanti membayarkan ke negara. Ya. Nah, pajak restoran sendiri kan diatur sebetulnya dalam peraturan Perda ya nomor 11 tahun 2011 tentang pajak restoran ya. Nah, di atasnya ada tentang pajak restribusi daerah ya, Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 kalau saya nggak salah. Nah, itu yang mengatur sebetulnya tentang ketentuan ini. Nah, kalau pertanyaan lain tadi misalnya apakah wajib dia membayar. Nah, cuman ada begini, siapa yang bisa dikenakan pajak restoran itu kalau dia penghasilannya melebihi 200 juta. Nah, bicara penghasilan ini artinya penghasilan bersih apa kotor? Kan kalau penghasilan kotor kan artinya uang yang kita terima kan. Tapi itu kan sebenarnya kan gross kan. Betul. Nah, atau penghasilan bersih yang net setelah dipotong segala pengeluaran dan lain sebagainya. Penghasilan bersih. Iya. Artinya berarti keuntungan betul. Ya, marginnya ya. Marginnya. Kalau keuntungannya di atas 200 juta, dia wajib kena pajak restoran. Oke. Pajak restoran. Wah, menarik. Walau dia jadi maksudnya gini, itu dikenakan walaupun dia restoran ini tanda kutip berbadan hukum PT atau pribadi. Ya, nah itu di undang-undang itu ada dia perorangan dan atau badan usaha dan atau badan hukum. Jadi semuanya. Dua-duanya kena. Ada kena. pembedanya nggak? Ada perbedaannya nggak? Nggak ada ya. Nggak ada. Dua-duanya. Hanya penghasilannya itu aja tadi. Misalnya kan ada perorangan. Kayak Kopi Keren ini nggak tahu dia berbadan hukum apa perorangan kan? Ya. Bisa aja nih perorangan kan? Ya. Nah, dia wajib kena dia. Gitu. I see. Oke. Nah, jadi walaupun dia mau perorangan atau berbadan hukum PT. Ya, kecuali kalau PPN tadi memang harus PKP dia. PPN ya. Nah, dia harus kena PKP. Ya. Kalau dia belum PKP berarti belum bisa ya. PKP pun itu sebenarnya ada ketentuannya juga ya. Ada ketentuan. Penghasilan angka berapa baru dia bisa PKP ya. Iya betul. Ada di situ ketentuannya. Makanya nanti dia dikenakan sebagai pengusaha kena pajak. Nah itu kan harus karena dia terdaftar dulu kan, NPWP-nya apa segala macam itu ada. Menarik nih. Makanya kadang ada orang yang dia tidak mau memasukkan dirinya ke PKP, ada juga supaya dia nggak kena misalnya penjualan katakanlah kopi ini misalnya, kopinya kan ada bahan bakunya kopi, ya kan. Nah kadang-kadang memang ada orang nah PPN ini kan siapa yang nanggung kan gitu misalnya PPN dari buku kopi itu gitu kan. Betul. Nah sini kadang kan antara penjual dan pembeli karena kadang-kadang kan dikenakan oleh kepada si penjual atau kepada pembeli, kadang-kadang ada seperti itu. Nah kadang-kadang mau juga tidak dicantumkan gitu supaya nggak kena karena lumayan kan. Iya. Soalnya kan sekarang ini kan ya nggak tahu ya yang lain apakah sudah aware atau enggak. Tapi karena kita lihat kan banyak banget ya udah berjamuran tuh ya sekarang. Kopi lah atau Thai tea lah atau apalah ya minuman boba gitu segala macam. Dan nah ini makanya kan kita perlu tahu juga kan. Wah ini apakah ada implikasinya atau impactnya buat kita sebagai pengusaha untuk kopi-kopi ini kan. Menarik sih. Berarti kan kita balik lagi harus 200 juta ke atas ya? Ya harus gitu. Itu sebenarnya yang dikenakan pajak restoran itu. Nah, karena kan gini harus dilihat juga nggak semua usaha juga itu kan ya ini sebetulnya untuk membantu juga usaha-usaha UMKM yang kecil-kecil itu kan. Karena belum tentu juga dia dapat 200 juta per tahun kan. Apalagi di tengah Covid gini mungkin. Nah, kendalanya lagi kemudian
bagaimana kalau misalnya ada yang nggak bayar pajak kan, itu juga masalah kan. Nah, disitulah negara sebetulnya bisa maksa. Nah, saya nggak tahu, mungkin karena COVID ini kan juga berpengaruh. Wah, banget. Banget. Mungkin ini juga bisa dikasih keringanan mungkin, karena memang ada ya keringanan itu, ada penundaan pembayaran pajak juga ada biasanya. Jadi ya ini dibuat fleksibel lah mungkin karena di COVID ini kan. Ya, dengan itu sebenarnya kondisi ya. Oke, wah, thank you. Tapi kopi keren bayar pajak. Belum tahu. Nah, ini dia makanya justru kita penasaran, pengen tahu kan. Karena ya. kita baru buka tanggal 25 Juli kemarin. Jadi belum ada 1 bulan bahkan. Jangankan 1 bulan pun belum ada. Jadi makanya lebih baik sebelum panjang, nanti kalau udah buka panjang tiba-tiba ada ketentuan yang lain, wah baru amsyong kita. Nah, ini perlu ditiru juga buat teman-teman di rumah ya. Teman-teman yang punya bisnis sama, ini saya ini berdiskusi ini supaya nggak supaya nggak menyalahi lah nanti ya kan. Nah, ini bagus juga. Jadi karena gini, negara kan hanya pendapatannya dari pajak ya, dari pajak. Memang harapannya kan penggunaan pajak itu untuk masyarakat, karena untuk pengelolaan itu. Nah, jadi buat sobat-sobat juga yang di rumah punya bisnis, kalau bisa jangan lupa bayar pajak. Termasuk ini, pajak penghasilan, kayak gitu-gitu kan. Di rumah udah kena pajak sama istri. Iya. Pajak penghasilan itu lebih ngeri daripada negara. Itu lebih ngeri berapa persen itu ya kan? Itu udah lebih ngeri daripada negara itu. Oke, thank you loh insight-nya. Thank you Le ya. Teman-teman, terima kasih udah tonton channel kita. Mudah-mudahan diskusi kita kali ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan kita harus bantu negara kita untuk taat membayar pajak. Jangan sampai lupa, jangan sampai lewat tanggal. Tetap juga tonton YouTube channel kita, Bisikin Dong. Sampai jumpa. Thank you, Bisikin Dong.